Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Kristovirus. Kesempatan hari ini kita bersama-sama dengan seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, yang nanti akan menyaksikan tentang panggilan dalam pelayanannya, juga sebuah tragedi di mana gereja Tuhan yang dipercayakan kepada hambanya ini sempat mengalami kebakaran, dan ada hal-hal yang bisa diungkap dan diceritakan apa yang bisa didapat dari peristiwa-peristiwa itu. Sahabat Fokus Kristovirus, kita akan bersama-sama dengan seorang hamba Tuhan, Pendeta Muhammad Ifran Faharansa. Mari kita ikuti bersama. Para pemirsa Fokus Kristovirus, kita sudah bersama-sama dengan hambanya, Pendeta Muhammad Ifran, di sambungan Zoom. Halo Pak Ifran, selamat bertemu di Fokus Kristovirus. Ya, haleluya. Bagaimana kabar Pak Ifran hari ini? Wah, haleluya, baik, Tuhan Yesus baik, sangat baik. Sangat baik ya. Sangat baik. Kalau kita bisa hidup sampai sekarang ini kan itu anugerah. Oke, ya. Kita memang percaya itu hanya karena anugerah Tuhan. Nah, sebenarnya kita rindu bertemu ya, bisa ngobrol, tapi karena memang masa pandemi dan sedang PPKM, ya ini kita harus bertemu lewat online nih. Iya. Para sahabat Fokus Kristovirus, sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan Pendeta Muhammad Ifran, kita akan lihat klip berikut ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan, oh tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi mari bersama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Ya, Pak Ifran. Ya. Senang sekali bisa bertemu, dan Pak Ifran di tengah kesibukannya juga menyempatkan waktu untuk Fokus Kristovirus. Para sahabat Fokus Kristovirus, Pak Ifran ini seorang hamba Tuhan yang melayani sebuah gereja, tapi juga sering mendukung kami di Yayasan Kristovirus, manakala kami ada event-event, ngecat, kita ada bedah rumah, dan banyak hal Pak Ifran ini mendukung kami. Bahkan terima kasih loh Pak Ifran, waktu-waktu bisa berbagi firman di doa pagi Yayasan Kristovirus. Ya, tapi ini mungkin ada para sahabat Kristovirus yang mungkin lihat tampilan di layar, itu kok namanya Muhammad Ifran. Tapi sebagai pendeta ini, ada cerita di balik ini Pak Ifran. Ya, salam. Jadi saya ini dilahirkan dari keluarga yang sangat memegang agama ya, sehingga maka dikasih saya nama Muhammad. Ya, dan ya berjalannya waktu itu sampai pada akhir saya di Bandung itu, di rumah saya itu banyak misionaris-misionaris yang tinggal di sana.
Iya, di iya. tempat saya itu. Kemudian mereka memberitakan Injil gitu, kabar baik kepada saya pada waktu itu, bahwa keselamatan itu cuman bisa didapatkan bukan karena amal ibadah kita, tetapi hanya daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada saat itu umur saya 19 tahun, dan puji Tuhan pada umur 20 ya, kemudian 1 tahun kemudian itu saya dari Bandung bisa sekolah ya. Tuhan kasih kesempatan sama saya pergi ke Amerika. Nah, kemudian ternyata ibu saya itu berdakwah ya, masuk ke gereja gitu. Jadi di gereja itu juga dia ikut Bible study dan supaya orang-orang di sana bisa melihat perbandingan antara Injil dan Al-Quran gitu. Jadi ibu saya itu, mama saya itu, karena dia juga seorang scholar ya, jadi dia ingin memberi satu gambaran yang baru gitu tentang agamanya. Nah, tapi setelah waktunya berjalan ya, ibu saya sudah lulus kuliah S2-nya. Saya waktu itu masih harus kuliah gitu, sekolah saya belum selesai, jadi saya masih di Amerika. Di Amerika ya. Mama saya itu mengenalkan saya dengan pendeta-pendeta, dengan orang-orang di gereja, karena mereka sering trip gitu ya, field trip, kemana jalan-jalan gitu. Nah, pada satu ketika saya diajak jalan-jalan sama pendeta, ada namanya Dr. Carl Templin itu. Di sana itu saya melihat ternyata dia pelayanan ya, pelayanan, dan saya masuk gereja gitu. Saya duduk di paling belakang, saya melihat bagaimana dibaptis pada waktu dia melayani itu ada pembaptisan, saya melihat membaptis, terus tinggal di rumah jemaat gitu. Dan sama international student gitu, dari banyak mahasiswa dari seluruh dunia. Ada orang dari Afrika Barat yang saya nggak pernah ngerti lah, orang-orang aneh-aneh lah. Ada orang dari Haiti, negaranya di mana saya nggak tahu. Kumpul kita di situ dan pelayanan gitu, kemana-kemana. Tapi saya cuma duduk aja melihat. Nah, itu umur saya 20. Nah, kemudian saya berjalannya waktu di Amerika itu saya sakit gitu ya. Kalau di sana kan biaya medikal itu sangat amat mahal, dan kebetulan pada saat itu saya sakitnya sakit tipes. Gitu. Sakit tipes itu yang sampai saya, wah itu istilahnya udah siap meninggal lah, karena begitu beratnya sakit saya itu. Dan saya berpikir begini, kalau saya mati, amal ibadah saya harus ditimbang ya, antara yang baik dengan dosa saya. Kalau dosa saya lebih banyak, pasti saya masuk neraka. Kalau amal ibadah kebaikan saya lebih berat, saya masuk surga gitu. Tapi itu di dalam saya sakit gitu. Bagaimana orang berdosa bisa masuk surga gitu? Kan nggak bisa, karena di dalam kepercayaan yang sebelumnya juga diajarin bahwa di surga tuh nggak ada orang berdosa. Ya, orang berdosa tuh nggak bisa masuk surga. Itu udah semua tahu hal itu. Dan gimana saya bisa masuk surga kalau saya ini orang berdosa lah. Nah, kemudian nonton ini, lihat di TV itu ada sirkus, ada orang jalan di atas tambang gitu, kayak badut gitu ya, badut jalan di atas tambang, dia naik sepeda di atas tambang, wah luar biasa. Tapi pada satu ketika si badut ini jatuh. Untungnya kan di bawahnya ada jaring-jaringnya gitu ya. Nah, saya pikir, wah itu kan setelah ditimbang itu kan harus saya jalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim itu yang satu rambut dibelah 7 itu. Gimana caranya manusia bisa berjalan di atas rambut dibelah 7? Sungguh
kan itu gambaran daripada satu kesia-siaan dan satu kemustahilan gitu. Udah dari pertama mustahil, orang bisa masuk surga karena ditimbang antara amal dan dosa, dan itu nggak ada jawabannya. Bagaimana orang berdosa bisa masuk surga, dan itu nggak mungkin orang berdosa masuk surga. Kedua lagi harus jalan di atas jembatan Shirathul Mustaqim itu, ya. Nah, kemudian dari situlah saya melihat satu yang, wah ini susah sekali masuk surga dan bisa dibilang mustahil, nggak mungkin ini. Gimana cara? Kemudian Tuhan membawa saya gitu ya di TV itu berjalannya waktu. Pada saat itu dulu ada Challenger meledak ya di angkasa. Nah, itu ada kisah cerita tentang biografi astronot perempuan kalau nggak salah itu. Pokoknya astronot ya. Nah, astronot itu minum air itu nggak seperti minum air kita di bumi ini gitu. Cara mereka minum air itu cuman nggak dituang tapi dilepas airnya dari gelas, dan airnya itu nggak jatuh ya di depan mukanya si astronot itu, dan astronot itu minumnya itu tinggal digituin gitu. Nah, Tuhan kasih hikmat sama saya. Ya, sama saya itu, wah itu Tuhan sekali, karena saya nggak bisa mikir sampai sepanjang itu, sejauh itu. Itu betul-betul hikmat yang Tuhan kasih sama saya. Nah, saya melihat ini kok nggak jatuh. Nah, pertanyaannya saya langsung, kenapa sih badut itu berjalan di atas tambang itu? Tadinya saya pikir karena nggak seimbang, saya pikir itu kan manusia nggak. Tetapi begitu saya nonton si astronot itu, saya ngerti kenapa dia jatuh. Kenapa dia jatuh? Ternyata bukan karena nggak seimbang. Jawabannya adalah karena ada gaya gravitasi di bumi ini. Makanya dia jatuh. Makanya air yang diminum oleh si astronot ini nggak jatuh. Kenapa? Karena nggak ada gaya gravitasi di atas, di luar angkasa. Nah, Tuhan bawa saya begini. Besok kita udah mati, udah dalam bentuk roh, ya, nggak ada lagi terikat dalam seperti gravitasi lagi gitu. Itu alamnya udah pasti berbeda karena ini udah masuk dalam alam roh. Jadi tambah saya bertanya-tanya lagi gitu. Dan berjalannya waktu, kemudian saya pulang ke Indonesia. Nah, sampai Indonesia saya ketemu istri saya yang sekarang ini. Nah, dia tuh Kristen. Dan sebelumnya juga saya pernah pacaran ya sama orang Kristen. Saya bingung juga gitu, kok tiap pacaran orang Kristen. Padahal saya itu nggak suka sama orang. Iya, saya tuh nggak suka sama orang Kristen, ya kan? Nggak suka saya sama orang Kristen. Saya benci, saya dibilang saya benci lah sama orang Kristen. Apa sih Tuhan manusia kok disembah-sembah gitu. Nah, saya tuh kok kayak Tuhan itu tarik saya terus gitu untuk kenapa kok Tuhan Yesus itu tarik saya supaya belajar. Nah, karena saya di Amerika tuh suka ikut pelayanan sama Pak Pendeta itu karena sering jalan-jalan pertama ya kan, dan kemudian tinggal di rumah jemaat kan. Rumah jemaat di sana kan beda-beda, sangat berbeda lah, kehidupan berbeda dengan Indonesia. Jadi saya bisa belajar. Nah, saya mulai sama Tuhan itu mempunyai pengalaman pribadi ya tentang Tuhan Yesus itu dari gereja ke gereja, dan saya juga ikut ke gereja karena menikah. Akhirnya kami menikah sama istri saya juga di gereja di Semarang sini, di gereja, dan akhirnya menjadi saya lebih sering ke gereja gitu ya, duduk di gereja. Nah, itu yang bikin saya bingung gitu untuk mencari jawaban, karena jawaban yang saya pertanyakan dalam hidup saya itu nggak ketemu. Dua jawaban itu yang harus. Dan pada saatnya saya sudah nggak ada lagi gitu. Karena saya sering dengar firman, mulai Tuhan bekerja dalam roh saya gitu, dan saya mau mencari jalan keselamatan itu, dan kemudian saya nggak bisa untuk begitu aja.
Saya percaya Yesus gitu, dia baik segala, mati buat ini, buat manusia. Tetapi saya mempunyai, telah didoktrin juga bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi itu yang membuat saya untuk terima Yesus itu bukan satu yang gampang. Masa Tuhan beranak dan tidak diperanakan. Nah, puji Tuhan saya bertemu dengan pendeta yang juga dulunya bukan orang percaya ya, kemudian dia menjadi pendeta di dekat rumah saya, dan dia bisa menerangkan bahwa Yesus itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi dia mengajarkan saya, memberikan itu, Yesus itu tidak diperanakkan memang. Dia itu roh, dan itu kita tahu semua. Ya, waktu saya itu diajarin juga, Yesus nggak punya bapak gitu. Jadi saya gampang terima itu, dan tidak beranak, dia laki-laki ya. Ya, semua. Lalu titik baliknya di mana itu? Ada titik baliknya di mana kok bisa sampai titik baliknya itu istri saya itu ngimpi ketemu Yesus. Oh, iya. Dan saya waktu itu nggak ngerti, dan saya nggak berani yang namanya mengcounter atau apa. Saya dengerin aja. Di depan rumah saya, kata istri saya tuh langit terbuka. Terus tahun Yesus itu turun memberkati. Kemudian itulah dia pokoknya bercerita luar biasa pagi hari itu. Wah, nah saya diam aja. Nah kemudian setelah saya dikasih itu oleh pendeta itu, saya ketemu lagi dengan Bapak Saifuddin Ibrahim. Dulu dia juga baru terima Yesus. Dia lagi wah, tambah saya dikasih buku, saya belajar. Nah, jadi dari situlah saya yang betul-betul titik balik saya betul-betul ya berterima Yesus itu waktu saya dibaptis. Saya dibaptis itu umur 40. Jadi ada 20 tahun. 20 tahun saya pertama kali orang dengar firman, 20 tahun perjalanan hidup saya untuk baru saya terima Yesus dibaptis. Nah, waktu saya dibaptis, justru kehidupan saya itu wow, Tuhan bawa saya ke dasar. Istilah bilang di kepadang gurun gitu. Bukannya enak, tapi Tuhan banting saya. Saya betul-betul, saya langsung sama Tuhan tuh dibentuk gitu ya. Kerjaan saya kena PHK, istri saya juga, saya mulai usaha, saya ditipu orang. Wah, udah saya punya KTA ya kan, punya kredit supaya buat ngemodalin usaha saya, nggak taunya saya ketipu orang, dibawa kabur duitnya sama pegawai, wah segalanya lah. Sampai saya tuh tiap hari loh, padahal tiap hari jam 4 itu ada di gereja di dekat rumah saya. Setiap pagi jam 4 itu udah kita doa pagi. Gitu. Doa pagi ya. Minta pertolongan Tuhan ya. Wah itu udah sujud-sujud, pokoknya setiap ada orang hamba Tuhan yang baru, aku langsung datang ke depan, aku minta diberkati, didoain lah, karena betul-betul hidup saya itu udah nggak tahu saya doa model apa. Tuhan, saya ngejerit sekuat-kuat saya ngejerit, karena saya udah nggak tahu istilahnya model doa apa aja udah saya lakukan lah. Puasa saya lakuin. Saya sampai puasa Esther 3 hari 3 malam, saya puasa, saya minta pertolongan Tuhan yang betul-betul supaya saya udah nggak kuat lagi nih Tuhan. Tapi ada firman Tuhan bahwa semua yang Tuhan berikan tuh pasti kita kuat gitu, nggak melebihi dari kekuatanmu. Ya udah mau apa lagi gitu. Saya udah nyerah sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku udah nyerah, aku tunduk, takluk udah. Mau dibawa kemana aku ngikut. Aku udah nggak ada lagi yang aku banggakan gitu. Disitulah waktu saya bikin satu produknya itu repeat dan repeat. Nah disitulah Tuhan kasih firman sama saya, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, begitu saya lihat usaha saya udah maju, udah luar biasa, dan saya tinggalin justru usaha itu, saya kuliah. Saya lebih hati ingin belajar firman Tuhan. Berjalannya waktu lagi, pelayanan isinya sekelas itu hamba Tuhan semua, termasuk Pak
Pak Triyono. Kita bisa bertemu di bangku kuliah dan bisa ngobrol bareng, belajar bareng, bertentangan juga bareng, bertengkar bareng. Iya, kan kita kelas isinya kan pendeta semua tuh. Semuanya pendeta, tapi saya puji Tuhan ya, saya syukuri bahwa waktu saya kuliah, saya sudah istilahnya, ya saya tuh udah katam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi waktu saya kuliah, saya nggak lolok gitu. Saya kuliah itu bukan pengen jadi pendeta, bukan pengen jadi hamba Tuhan, bukan. Saya mau belajar firman, saya mau belajar Alkitab. Itu ininya sih, motivasi saya dulu itu. Ya, ini satu kisah perjalanan yang tidak mudah dan juga perjalanan yang cukup panjang sampai akhirnya kita dipertemukan di sebuah STT, belajar bersama, dan akhirnya Pak Ifran melayani dengan luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi ada perjalanan yang cukup menyesakkan dada, karena kami mendengar juga gereja yang Tuhan percayakan pada Pak Ifran yang belum lama dibangun, direnov, tapi terbakar. Nah, nanti bisa diceritakan juga supaya bisa menjadi berkat bagi para pemirsa Fokus Christophirus. Ya, sahabat Fokus Christophirus masih bersama-sama di Fokus Christophirus bersama dengan Pendeta Muhammad Ifran. Tadi kita telah mendengar bagaimana kesaksian Bapak Pendeta Muhammad Ifran tentang panggilan hidupnya yang cukup rumit dan cukup panjang. Nah, kita akan mendengar kesaksian bagaimana saat-saat Bapak Pendeta Muhammad Ifran ini melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, meninggalkan banyak aktivitas pekerjaannya dan memberi diri melayani Tuhan lebih sungguh, dan Tuhan percayakan satu gedung gereja yang baru direnov, dipakai, tapi tiba-tiba ada satu tragedi, gereja itu terbakar beberapa saat seusai ibadah berlangsung. Ya, masih bersama kita ya Pak Ifran. Ya, nah Pak Ifran, sangat menarik kesaksian Pak Ifran tadi. Di perjalanan Pak Ifran dalam melayani pekerjaan Tuhan, kami dikejutkan dengan berita ya. Tiba-tiba ada kabar lewat medsos bahwa gereja yang Tuhan percayakan pada Bapak ini kok terbakar. Ini ceritanya bagaimana Pak Ifran? Ya, jadi masalah gereja terbakar itu, saya percaya itu adalah cara Tuhan ya, karena semua yang terjadi itu pasti dalam izin Tuhan. Ya. Karena memang saya juga tidak menyadari kalau kita kan nih kontrak ya kan, kontrak di Jalan Dr. Cipto nomor 126, dan itu dapat tempatnya juga mukjizat, karena cari tempat untuk gereja tuh nggak gampang ya. Sampai saya akhirnya malam itu kita keliling ya, doa keliling, doling. Kita keliling, doa keliling, dan puji Tuhan setelah, karena kemarin-kemarin kita mentok, cari sana, cari sini, wah nggak dapet. Kalau dapet pun tempatnya kayaknya kurang inilah, pokoknya nggak ada yang ngeklik gitu. Nah, kita doa keliling, besokannya kita tahu saya ditelepon, Pak, ini ada tempat, Bapak pasti seneng lah katanya. Begitu saya lihat, wah langsung ngeklik saya tempatnya. Dan kita puji Tuhan, kita bangun sedikit demi sedikit. Akhirnya pada satu ketika saya sama beberapa penatua sama istri saya sedang konseling di atas, selesai ibadah hari kebangkitan Yesus. Nah, waktu kita di atas itu saya ngedengar bleduk, waduh, kok bleduk nih apa? Ya kenceng sekali gitu. Saya pikir ada demo, ada kerusuhan atau apalah ya. Dia memang usahanya itu ya bikin spiritus kering buat panasin makanan itu. Nah, ada korsleting listrik, anak saya ngelihat gitu. Korsleting listrik itu, dan di situ banyak bahan-bahan yang mudah kebakar, dan ada banyak tabung oksigen di situ, tabung-tabung yang tinggi 1 meter lebih itu loh, yang tinggi-tinggi besar. Dan tabung itu kan itu besi ya, itu namanya jaga tabung oksigen.
itu meledak, ada mungkin 8 tabung oksigen, jadi apinya itu Gede, putih, ya? nggak kelihatan gitu. Oh. Betul-betul luar biasa itu. Dalam waktu sekejap, puji Tuhan tuh kita semua udah keluar Luar, ya? dari gereja dan selesai ibadah. Coba kalau seandainya kita ya, tapi ya itu semuanya perlindungan Tuhan lah. Ya, kalau seandainya masih ada saat ya? gereja, waduh bisa ada keinjak-injak, orang panik apa semua. Panik. Dan Ya. puji Tuhan nggak ada sama sekali korban jiwa. Mm-mm. Kalau yang kebakar semua sih bisa diganti lah, dan puji Tuhan banyak orang-orang yang bersimpati menabur ya untuk membangun, dan saya juga berpikir sama seperti bangsa Israel ya yang kembali dari pembuangan ya dan membangun bait Allah lagi gitu. Dan saya Tuhan kasih di Ulangan 8. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayatnya yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberikan engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, disitulah saya merasakan ini seperti rema, ya, rema buat saya bahwa harus menundukkan diri, nggak bolehlah membanggakan. Ya, ini bentuk daripada cara Tuhan untuk membentuk kita semua, gereja Tuhan yang Tuhan percayakan, jemaat-jemaat. Saya bilang, saya juga Tuhan kasih yang namanya firman Tuhan, ya, seperti anak panah yang harus ditarik ke belakang. Ya, anak panah itu kan harus ditarik ke belakang gitu, supaya bisa meluncur lebih. Ya, kalau anak panah nggak ditarik ke belakang, nggak bisa anak panah itu meluncur. Kita itu harus tepat sasaran, harus betul-betul powerful. Nah, caranya kadang-kadang ya seperti itu gitu. Saya ya karena saya sendiri merenungkan kenapa kok bisa terjadi inilah ya, pasti kan karena itu pasti juga akan di diri kita. Pertanyaan-pertanyaan, mengapa kok ini terjadi? Aku sudah meninggalkan aktivitas pekerjaanku melayani Tuhan. Kenapa ini terjadi? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Ya pasti. Tapi saya sih nggak ada iman bahwa Tuhan saya dihukum, nggak ada pikiran itu. Saya nggak dihukum. Saya sangat percaya, saya sangat mengimani bahwa saya ini sangat amat dicintai Tuhan. Gitu. Nggak ada sama sekali yang orang mau apalah. Saya nggak mungkin. Saya percaya cara Tuhan membentuk itu ajaib. Sama seperti Elia. Ya. Tanggapan beberapa jemaat atau majelis gereja bagaimana dengan peristiwa kebakaran ini? Nggak ada. Biar gimana kan di gereja itu yang menjadi panutan adalah gembalanya. Gitu. Betul. Jadi biar gimana ya saya yang harus memberikan pengertian dan firman dan pengarahan. Ya, jadi saya juga melihat seperti Elia ya, cara Tuhan kehidupannya gitu, merawat gitu ya. Dia bertemu dengan janda miskin loh. Janda miskin yang cuman minta, yang dia bilang ini aku cuma punya tepung sama minyak, kalau udah setelah itu kita mati. Ya. Tetapi cara Tuhan itu ajaib, dari sesuatu yang mungkin bagi kita nggak mungkin, akhirnya ternyata minyak dan itu ya kayak begitulah Tuhan ya, cara Tuhan lah. Saya percaya ya, kita memang Tuhan kan nggak pernah janji langit selalu biru. Tapi saya juga percaya ini cara supaya kita tambah lebih besar lagi, supaya kita punya gereja ini punya istilahnya histori pengalaman pribadi dengan Tuhan gitu. Jadi bukan cuma buat saya aja, tetapi semua jemaat, supaya kita betul-betul bersatu. Itu sih kita semua mendapatnya itu.
Saat ini Dan gimana ini? Progresnya sudah diperbaiki, direnov atau bagaimana nih? ya, pertama setelah kejadian itu kan ibadah nggak berhenti kan. Kita besoknya minggu ke depan masih kita ibadah di tempat lain. Nggak masalah karena gereja itu kan bukan di bangunannya kan. Ya. Gereja itu kan di hati Betul. kita. Kita ini kan gereja-gereja Tuhan. Jadi mau dibakar, mau diapapun, bukan itu gereja itu. Ya, Gereja ya. itu kita. Jadi di situ. Nah, kemudian saya puji Tuhannya. Kenapa? Karena pertama yang punya ruko itu, yang punya tempat itu kasih kita 3 tahun free untuk sebagai ganti. Ya, mereka juga orang-orang luar biasa. Mereka itu orang-orang yang cinta Tuhan juga, yang punya gereja. Mereka seneng lah ya ada gereja di tempatnya dipakai gereja, karena kalau dulu kayak gudang, sekarang kan kita rapi, bersih, jadi berkat gitu. Memang sekarang ini belum bisa cepat kita bangun dalam segala hal. Nggak ada masalah dengan ibadah sih, karena ibadah kita tidak. Iya, ibadah cuman ya karena sekarang pandemi, tapi pandemi juga kita bisa tetap ada WhatsApp, tetap ada ini online, kan kita bisa online. Iya, online. Jadi menurut saya kebakaran itu cuman cerita dalam perjalanan kehidupan dari gereja kita gitu, Pak. Bukan satu yang big deal lah, masalah besar, nggak ada yang masalah besar. Justru kita bersyukur lah ya, mengalami ini itu sebagai kehidupan rohani, pengalaman rohani kita sama Tuhan. Masih bersama kita di program Fokus, Pendeta Muhammad Ifran. Pak Ifran, di bagian akhir ini, setelah kami mendengar bagaimana Tuhan memanggil Pak Ifran, kita melihat sesuatu yang luar biasa, ya, satu pola pikir yang luar biasa. Nah, di bagian akhir ini sebelum kita berpisah, mungkin ada pesan-pesan atau sesuatu yang disampaikan kepada para sahabat Fokus Christophirus? Mari Pak Ifran. Ya, jadi saya juga nggak pernah ya berpikir jadi orang Kristen atau apa, tetapi semua karena anugerah. Kita bisa hidup sampai hari ini karena anugerah. Dan saya itu melakukan ini juga sebagai bentuk terima kasih sama Tuhan, yang Tuhan sangat baik, dan sudah sangat sewajarnya kalau kita membalas cinta kasih Tuhan. Dan itu sebetulnya bukan buat Tuhan gitu, itu kan sebenarnya buat kita sendiri. Kenapa? Karena ada upah yang Tuhan mau kasih di sorga, dan itu di sorga itu bukan seperti di dunia ini hidup selama-lamanya di sana, bukan 100 tahun, 1000 tahun, 1.000.000 tahun, 1 triliun, selama-lamanya. Dan kita sudah Tuhan sediakan mahkota loh ya. Yang pasti ya mahkota kehidupan itu, karena kita percaya sebagai anak Tuhan. Ya, yang punya mahkota ya cuman anak raja, anak Tuhan. Ya, dia akan memberikan segalanya sama kita. Apa yang dia ciptakan, itu yang dia akan kasih sama kita. Jadi saya sih pikir ya kita harus full out ya, all out lah. All out buat Tuhan lah, karena semua buat Tuhan ya. Iya, karena karena Tuhan suruh juga kita menjadi investor di di sorga. Carilah harta di sorga, bukan harta di dunia ini yang maling nggak bisa curi, yang karat nggak bisa berkarat gitu. Jadi ya yang jelas nomor 1, manusia bukan makan cuma dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Karena banyak saya melihat juga hamba-hamba Tuhan yang nggak baca Alkitab setiap hari. Ya, jadi itu harus kita mendisiplinkan diri kita. Karena kita nggak cuma makan roti aja, tapi kita harus setiap hari makan firman. Karena itu adalah roti untuk roh kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Pak Ifran, terima kasih untuk waktunya bersama Fokus Christophirus, dan akhirnya perbincangan kita ini jadi berkat bagi para sahabat Christophirus. Tuhan berkati Pak Ifran, sampai jumpa. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, oke. Para pemirsa Fokus Christophirus, kita telah bersama-sama mendengar kesaksian yang luar biasa. Kiranya perbincangan kami jadi berkat bagi para sahabat Fokus Christophirus. Pandemi belum berakhir, terus terapkan protokol kesehatan, dan jangan lupa kita harus menjaga diri kita supaya tubuh kita bisa dipakai untuk
memuliakan nama Tuhan. Sampai bertemu dalam Fokus Christophers berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.